terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mengabulkan hajat hambanya yang bagus niatnya. Mudah-mudahan niat kita untuk memperdalam agama di subuh hari ini, kafah Allah balas. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kita sekarang sedang bergembira ya, karena sudah mulai proses manasik haji masyarakat Indonesia yang sudah dalam list untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Untuk itu ada bagusnya di tengah mendoakan jamaah haji kita yang masih status calon untuk haji, kita membahas fikhnya sedikit. Ini khusus kepada ras terkuat di dunia. Kita bergora sedikit ya. Khusus kaum ibu atau khusus kaum wanita. Bolehkah berhaji tanpa pendamping? Pendamping ini dalam Islam disebut dengan mahram. Bolehkah mereka berhaji kalau tidak ada mahram? Bagaimana menurut agama? Nah, ini yang kita angkat ini sebenarnya sudah sangat lama dibincang. Periode itu makin mendekat di era kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makin jelas ini kewajiban ada mahram. Boleh enggak setelah sekian ratus tahun perubahan suasana tidak ada lagi mahram itu? Ini menariknya pemirsa sekalian. Kita akan melihat di dalamnya apa yang menjadi substansi dari mahram itu. Jadi saya bagi dulu. Ada ulama yang menegaskan dan menjadikan syarat mutlak bahwa perempuan yang mau menunaikan ibadah haji harus didampingi oleh mahram. Kita catat dulu, apa itu mahram? Mahram itu adalah yang melindungi keselamatan, menjamin keselamatan seorang perempuan. Siapa mereka? Suaminya yang kuat. Itu. Yang kedua, keluarganya, entah kakaknya, adiknya yang menjadi pelindung dia, menjamin keselamatannya. Itu mahram. Intinya yang tidak bisa menikah dengan dia. Itu mahram. Itu satu. Yang kedua, ada yang membolehkan sudah tidak dengan mahram, khusus dalam ibadah haji. Dengan alasan bahwa beda zamannya, orang dulu pergi berhaji pada saat Nabi di Madinah 450 km dari Madinah ke Makkah, itu tanah tandus kosong. Banyak binatang buas yang bisa berbahaya. Yang kedua, dari manusia sendiri, perampok, apa segala macam. Kalau orang pergi haji pasti bawa bekal. Maka sangat ketat jaminan penegasan dari Nabi harus ada mahram. Saya sebut saja, madhab Hanafi dan Hambali ya,
itu berpetokan keras sama ini, bahwa teksnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus didampingi oleh mahram. Saya bacakan dalilnya saja. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya baca hadis seperti ini pemirsa sekalian, mudah-mudahan menjelaskan bahwa dua pendapat yang masih menegaskan harus ada mahram itu ada teksnya. Kemudian kalau perubahan suasana yang membolehkan tidak dengan mahram tapi dengan syarat, nah ini syaratnya yang kita ulas sebentar, maka juga boleh. Nah, saya baca dulu karena di sini yang bisa kita lihat penjelasannya. Ibnu Abbas meriwayatkan begini, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sahih hadisnya. Nabi bersabda, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Saya hadir mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Yaqul la yahluwanna rajulun bi imra'atin. Jangan, ya coba lihat ya. Jangan bersunyi-sunyi, berdua-duaan. Rajulun laki-laki bi imra'atin dengan perempuan illa wa ma'aha dzu mahramin. Kecuali ditemani oleh mahram. Saya sebut sedikit pemirsa sekalian. Kapan ini bisa? Orang kalau mau dinikahkan, itu ada namanya ta'aruf. Boleh berkenalan laki-laki, ini dalam syariat Islam nih. Boleh berkenalan karena jangan langsung nikah kalau tidak saling kenal, minimal. Tapi ada yang mendampingi, menjamin keamanan. Pergaulan maksudnya. Ini, satu ya. Lanjut hadisnya begini. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Nah ini teksnya yang menjadi tema kita pagi ini. Perempuan jangan melakukan perjalanan kecuali dia didampingi dengan mahram. Sebenarnya pagi hari ini tema karena kita mengatakan haji seorang perempuan yang tidak ditemani mahram itu mempersempit. Maksud saya mempersempit, hadis Nabi itu cakupannya luas. Dalam seluruh perjalanan, perempuan jangan melakukan perjalanan kecuali ditemani oleh mahram. Mahram artinya apa? Saya sudah sebutkan tadi. Tapi substansinya yang menjaga keamanan, keselamatan perempuan itu. Baik dalam perjalanan haji maupun perjalanan biasa. Ini yang dipedomani oleh Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hambal. Mungkin ada yang penasaran. Pak Ustaz, dari 4 imam mazhab baru 2 yang disebut. Yang tertua dengan yang termuda. Di mana yang di tengah? Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik dan Syafi'i sangat mirip pendapatnya. Bayangkan ya, jarak Abu Hanifah ke Imam Malik itu masih berdekatan. Belum terlalu lama wafatnya Rasulullah. Tapi Imam Malik sudah menakwil, Imam Malik nih, bahwa boleh karena sabda Nabi yang melarang itu bukan hajinya yang dilarang. Tapi penekanannya adalah keselamatan. Kalau saya percepat pemirsa sekalian, kalau pendapat Imam Malik sekaligus Imam Syafi'i membolehkan tidak mahram dengan syarat, saya katakan tadi di awal, dengan syarat. Kalau syaratnya terjamin karena diorganisir, taruh misalnya Indonesia yang berangkat haji, diatur kloternya, biar tidak ikut suaminya, karena ada ditugaskan oleh negara ketua rombongan, karo, kemudian ketua regu, kemudian dalam satu kloter, dipantau di asrama haji sudah ada yang mengawal, di pesawat ada dokter segala macam, terlindungi, di tanah suci ada lagi. Jaminan atau substansi tentang mahram, penjagaan dan perlindungan keselamatan ada semuanya. Ini yang membolehkan tanpa mahram. Ketemu dua-duanya. Tapi kita lanjut setelah jeda.
Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak menunjukkan rakyat. Tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seringkali saya ungkap bahwa keistimewaan kita beragama itu kalau kita meluangkan waktu mempelajarinya, seringkali yang secara tekstual satu, tapi dilanjutkan sesuai dengan kondisi, substansinya ketemu. Substansi Nabi menegaskan perempuan jangan melakukan perjalanan, baik perjalanan biasa, termasuk perjalanan haji, demi keselamatan. Kalau tanpa itu, Imam Malik dan Imam Syafi'i menegaskan bisa. Apa argumentasinya? Jelas tadi, ilatnya adalah keselamatan, dan kalau diorganisir secara baik seperti yang saya ungkap tadi, dari mendaftar, dilayani di kantor, sampai di asrama haji, dipandu, bahkan dibimbing manasik ibadah, periksa kesehatannya oleh imigrasi, oleh dinas kesehatan, dokumentasi ke luar negerinya yang menjamin hanya berjalan saja, anda usah lagi melapor masing-masing. Itu substansinya. Maka kalau saya mau konteks kedepannya oleh Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu sangat sesuai sekarang. Coba bayangkan pemirsa sekalian. Yang terbagus adalah kalau yang mahram itu suami istri dalam sebuah rumah tangga. Tapi ini kan ada instrumen lain. Instrumen lain itu apa? Pertama, kemampuan rezeki. Kalaupun sama-sama mendaftar, mudah-mudahan bersamaan listnya. Atau sama-sama sehat terus. Tapi kalau suatu saat ada yang sakit, tidak bisa, atau dipanggilnya memang belum bisa, misalnya listnya belum bersamaan, maka kalau dipatok sama sekali tidak bisa, andai kata hanya teksnya yang dipahami hadis, banyak perempuan kasihan yang tidak pergi haji. Banyak. Tapi walaupun yang terbagus itu mahramnya kalau sama-sama ada. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik menegaskan bolehnya tanpa mahram dengan syarat yang saya sudah sebutkan tadi. Yang kedua, bagaimana membahas tentang dalil di atas tadi, itu jelas. Bahwa substansinya, ilatnya adalah keselamatan. Yang berikutnya, ada hadis Nabi dari jalur Umar bin Khattab. Bahwa istri-istri Nabi pernah berhaji tanpa mahram pribadi. Jadi, di zaman Nabi juga sudah pernah. Karena suatu saat begini. Ada yang mengadu kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, saya mau ikut dalam perang ini. Perang di zaman Nabi. Tapi istri saya mau berhaji. Mau berhaji. Apa dijawab oleh Nabi? Kepada laki-laki ini, Nabi menegaskan, pergilah berhaji, temani istrimu. Menemani istri dalam hal ini karena Nabi tahu suasananya kurang perlindungan kalau dia tidak mendampingi istrinya. Tapi di zaman Nabi juga ada suasana lain.
yang menjamin mungkin hubungan antara Makkah dan Madinah, sehingga ada istri Nabi menurut Umar bin Khattab membolehkan pergi berhaji tanpa didampingi oleh mahram pribadi, maksudnya dari keluarganya. Dalam sebuah rombongan besar, rombongan jamaah kaum muslimin, pergi keluarga Nabi, Nabinya tidak mendampingi atau anak dari istri-istri Nabi itu. Jadi ada di zaman Nabi, pada sahabat dan dilakukan oleh istri Nabi sendiri, tidak dengan mahram. Diungkap ini pemirsa sekalian, bahwa dari teks yang sama dipahami oleh 4 imam mazhab menjadi terbagi 2 untuk memudahkan kaum muslimin menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk saling mematok bahwa melanggar hadis kalau pergi haji seorang perempuan tanpa mahram. Jangan dipakai begitu, karena saya sudah jelaskan tadi Imam. Sebaliknya, Anda kampungan, kau masih terlalu tekstual, terlalu zahiri. Jangan. Kita sengaja ungkap fikih-fikih agama seperti ini untuk menyampaikan substansi agama, bahwa agama itu begitu memang Allah memberikan kesempatan kepada umatnya untuk memudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang sama, misalnya, bagaimana kalau berumrah Ustaz? Apalagi kalau umrah. Umrah itu kita katakan seluruhnya lewat travel. Travel itu dari pendaftarannya sudah dibimbing memang. Manasiknya sudah luar biasa. Keimigrasinya seluruh persyaratan itu sudah sangat dijamin aman. Mau sendiri, mau berkeluarga, mau tidak, seluruhnya dijamin keamanannya. Dengan sistem. Bukan angan-angan, bukan janji-janji, bukan. Karena tetap terkawal oleh sistem yang ada. Seluruh yang mau umrah itu terdaftar secara baik lewat travel dan ke pemerintah, ke imigrasi segala macam. Tidak ada yang tidak. Maka melakukan ibadah umrah sama dengan bisanya dan sahnya ibadah haji tanpa mahram. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tegaskan di sini, kalau agama kita jelaskan sedikit detail, intinya untuk kemudahan kaum muslimin dan saling memahami, jangan saling mengabaikan karena ada dalil dan argumennya atau hujahnya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi melepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dito Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita saudara-saudara kaum muslimin yang sudah terdaftar untuk tahun ini, sangat penting kita saling mendoakan karena suasana yang sangat berpotensi mengganggu kalau itu bukan karena pertolongan Allah, bisa mengganggu proses perjalanan haji yang suasana di Timur Tengah saat ini. Mudah-mudahan
Allah berikan petunjuklah, karena akan banyak orang yang tidak khusyuk kasihan beribadah di Timur Tengah, di Saudi nantinya kalau suasana perang masih berjalan. Mudah-mudahan segera selesai sebelum pemberangkatan. Karena Kementerian Haji sangat siap memperjalankan jamaahnya yang sudah dimanasik itu. Nah, pemirsa sekalian, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteks kita hari ini fokus kepada bagaimana perhajian itu lancar. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi diskusi tentang boleh tidaknya seorang perempuan berhaji tanpa mahram. Karena jaminannya adalah sistem yang jawab keamanan itu. Sistem. Saya juga mau bilang begini, bahwa kadangkala kan begini, ada gurauan kita ya. Kadangkala sudah dijelaskan boleh tanpa mahram. Tiba-tiba ada yang bilang tidak boleh tanpa mahram. Ada. Siapa yang bilang begitu itu? Dalam rangka mempengaruhi. Kalau sekedar mempengaruhi, misalnya agar bertambah jamaah di keluarga itu, mungkin tidak masalah. Tapi kalau motivasi yang mempengaruhi itu, yang membujuk itu, ditambah-tambahi, dipotong hadisnya tadi, kurang afdal itu kalau tidak. Sekalian begini, Mi, kalau bapak tidak bisa, saudara tak mau. Ini kan motifnya sudah beda. Bukan lagi motivasi murninya, sahnya, afdalnya ibadah haji seseorang. Itu dia. Nah, untung mazhab Malik dan Syafi'i tadi sangat memberikan keleluasaan kepada kita, karena ini yang harus kita ingat ya. Mungkin kalau kita yang sudah berusia 30 tahun sekarang, apalagi kalau yang lebih muda, itu hanya membayangkan betapa lancarnya komunikasi antara Saudi dengan seluruh negara muslim atau negara yang ada masyarakat Islamnya, baik menunaikan ibadah umrah apalagi haji. Sekarang ini semuanya itu sudah tersistem. Kendaraan sudah pakai plat, sudah dikontrol lewat sistem. Dulu, kalau di era Nabi sampai ke era sahabat itu, menjadi terbuka kesempatan bagi orang-orang munafik, dulu ya, untuk berbuat nakal. Malah perompak itu dilakukan. Dulu. Maka hadisnya pas sekali. Ke belakang sampai ke era kita sekarang ini, kalau yang sudah berusia 50 tahun itu masih mendengar perempuan, terutama ya sudah di negeri Saudi pun ini, dilarang naik taksi. Nah, ini ada. Saya ingat ini. Jangan perempuan duluan naik taksi kalau masih sibuk temannya. Dan jangan sebarang ngambil kendaraan. Karena dulu masih manual semuanya. Itu kan mengkhawatirkan. Sekarang apa? CCTV sudah ada semua di Tanah Suci. Proses-proses sudah makin aman. Jadi perhajian itu sangat menegaskan ke kita, perempuan jangan ragu kalau memang terkondisikan. Misalnya ada problem, ada yang sakit di antara keluarga, suami, istri, anak. Kan biasa ada. Keluarga yang mampu itu kan taklima mendaftar. Kalau tidak bisa semuanya dengan mahram itu, sudah ada kloternya. Kemudian, sistem yang terjadi itu, baik transportasi saya sudah sebutkan tadi, akomodasinya semua sudah teratur. Justru seringkali kita menjadi kelebihan pengamanan. Yang ngambil saja, kain kiswah itu ngambil sendiri, bukan dihadiahi oleh pemerintah, itu terpantau. Ini jaminan betapa keamanan yang menjadi substansi tadi, adanya mahram itu sudah sangat luar biasa. Untuk itulah kaum muslimin dan muslimat calon jamaah haji, kita dorong terus, pertajam saja manasiknya,
tidak lagi pada saat pada posisi mahram ini ada apa tidaknya, karena sudah kita hidup di eranya yang satu sisi sangat melengkapi kehidupan manusia, lengkap semuanya, ada CCTV, ada berlapis pembimbingan manasik itu, maka fokuslah mempelajari manasiknya, tidak lagi pada perdebatan boleh didampingi mahram atau tidaknya tadi. Tapi kalaupun masih ada yang sangat berkeras bahwa tidak boleh, tidak, itu memang ada pendapat. Pendapatnya siapa? Memegang hadis Bukhari Muslim tadi, itu dipegang oleh imam mazhab yang tertua, Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad bin Hambal, yang memang mayoritas dianut di Saudi. Tapi sekarang juga khusus perhajian, sudah tidak. Sudah jadi mazhab mayoritas di Saudi itu, bukti dalam sholat itu tidak kedengaran basmalahnya, itu kan tanda bahwa di sana mayoritas Hambali. Tapi dalam persoalan haji tidak menganggap sebagai dosa kalau ada perempuan yang tidak didampingi oleh mahram. Dalam hal ini ya suaminya, ya kakak laki-lakinya, ya anak laki-lakinya, pokoknya dalam keluarganya itu. Saudi sendiri sudah tidak mempersoalkan hal itu. Sama dengan kalau dulu awal munculnya mikrofon itu, Saudi sangat lama baru menerima penggunaan pengeras suara, karena fahamnya itu bukan bagian yang tidak ada di zaman Nabi, itu di Saudi. Tapi sekarang kita dengar suaranya Imam As-Sudai sangat lantang, sangat merdu, karena sound sistemnya sangat canggih. Nah, khusus kembali saya ke haji, khususnya lagi ibu-ibu yang mau menunaikan haji, fokuslah, tenanglah beribadah, karena semuanya sudah sangat sistem yang baik. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa kita yang selalu kita panjatkan, Allahumma rzuqna, ya Allah, rezekikan kepada kami, mudahkan pendidikan kami, mudahkan rezeki kami untuk ziarat al-haramaini, menunaikan ibadah di dua tanah sucimu, Makkah dan Madinah. Tergantung kloter awal atau kloter akhir, itu yang menentukan kita duluan di Makkah atau di Madinah baru masuk Makkah, atau duluan di Makkah baru nanti proses pemulangan, baru singgah ziarah ke Madinah. Fokuslah kepada ini, karena pada kesahihannya tidak ada lagi perbedaan. Dalam artian Saudi sendiri tidak mempersoalkan wanita yang menunaikan ibadah haji tanpa mahram itu. Walau kalau bisa ideal, keluarga kita bersama mendaftar, keluarga itu semuanya utuh, tidak ada yang sakit-sakit, tetap jauh lebih baik, karena pasti melindunginya, bahkan mengurangi tugasnya para petugas yang dijamin oleh negara. Kalau satu keluarga ada kompak, bapak, anak, istri, bahkan anak perempuan kalau ada. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala keterbatasan ini. Akan sempurna kalau kita menunaikan ibadah haji yang paling ideal, mahram dalam keluarga, tapi tidak terhalang kalau bukan keluarga yang menjadi mahram kita. Sekian. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.